didukung oleh Telisik temperatur politik itu topik Mata Najwa. Kami sudah berdiskusi sejak awal jam 8 malam tadi. Berbagai hal, bagaimana mengukur suhu politik saat ini 6 bulan sejak Presiden dan Wakil Presiden dilantik. Kita akan bahas soal survei. Malam ini Mata Najwa mendapat kehormatan karena hasil survei terbaru Poll Tracking Indonesia dirilis di Mata Najwa. Bagaimana persepsi publik atas pemerintahan Jokowi Yusuf Kala? Ya, kita mengukur ya evaluasi menjelang 6 bulan seperti kalimat Pak Jokowi sendiri pernah mengatakan akan mengevaluasi 6 bulan. Ini menjadi momentum penting untuk mengukur persepsi publik. Kalau ditanya ke publik bagaimana tingkat kepuasan kepada pemerintah pada umumnya, artinya pemerintah ada presiden, wakil presiden dan kabinet, itu trennya dibandingkan survei-survei lembaga survei sebelumnya itu agak turun. Sekarang sudah di bawah 50%. Ini mungkin masukan ya, sekali lagi menjadi masukan. 50%. Sudah di bawah 50%. Kalau digabungkan antara cukup puas dan sangat puas itu hanya sekitar 44%. Nah, ini artinya di bawah 50%, agak rendah. Nah, kalau kita tanyakan lagi tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden dan wapres, mungkin slide selanjutnya, presiden agak tinggi, yaitu 47%. Lagi-lagi tapi turun dibandingkan survei-survei sebelumnya. 47% itu agak tinggi. Di bawah 50% itu? Lebih tinggi daripada kabinet, mungkin kabinet. Tetapi dibandingkan sebelumnya, dibandingkan Pak SBY di 6 bulan awal, itu jauh lebih rendah menurut saya. Ini mungkin masukan bagi pemerintah. Nah, ke wakil presiden lebih rendah lagi, sekitar 44,8%. Nah, angka ini menurut saya bisa jadi dua hal. Masukan kepada pemerintah untuk memenuhi janji-janji kampanyenya, melakukan program-program kerakyatan lebih banyak dan seterusnya, atau yang kedua, sudah banyak yang dilakukan tetapi belum berhasil mengkomunikasikannya kepada publik, menyampaikan kepada publik. Tapi ini persepsi publik. Nah, ini mungkin masukan bagi pemerintahan. Bagaimana pernah kita diskusikan ya Prof. Ikrar, ketika era Pak Harto saja, mulai dari ada menteri yang bernama Murdiono, Harmoko, menjelaskan sangat detail sekali mulai dari harga cabai dan seterusnya. Nah, sekarang ini mungkin itu yang belum ada tim komunikasi publik yang terintegrasi, yang solid, yang kuat kepada publik untuk menyampaikan keberhasilan pemerintah. Itu mungkin masukan. Bandingkan misalnya dengan pemerintahan SBY JK di awal. Di sana komunikasi elitnya Pak JK sangat aktif sekali. Komunikasi publiknya ada menteri, ada Andi Marangeng juru bicara pada situ dan seterusnya. Ini yang saya pikir ada yang membedakan dengan awalnya. Kalau dulu Pak SBY tidak tersentuh, kalau kesalahan pemerintahan dianggap menterinya kurang becus, kira-kira gitu. Kalau sekarang justru presidennya jadi bemper. Nah, ini menjadi strategi komunikasi yang harus diperhatikan oleh pemerintahan sekarang. Saya minta tanggapan singkat Mas Hasto. Ini mengejutkan Anda atau Anda sudah memprediksi bahwa 6 bulan pertama itu akan persepsi publik atas kepuasan atas kinerja pemerintahan akan seperti ini? Ya, mengejutkan kami karena desain yang kami lakukan sebagai partai pengusung adalah 6 bulan ini sebagai masa-masa untuk melakukan konsolidasi pemerintahan, baik kaitannya di internal pemerintahan sendiri maupun juga pemerintahan dengan parlemen, sehingga seluruh konsepsi terkait dengan penjabaran Trisakti dalam Nawacita itu betul-betul bisa dilaksanakan. Karena itulah dengan hasil seperti ini sebagai partai pengusung, tentu saja kami juga akan meningkatkan koordinasi dan juga proses komunikasi politik dengan pemerintah. Dari Kongres pun kami sudah merubah ya, dari sisi struktur partai kami sekarang merubah, ada bidang pemerintahan yang memang nantinya secara khusus membangun komunikasi terkait dengan kebijakan strategis untuk rakyat, untuk mendukung Pak Jokowi. Baik, Mas, saya potong dulu sedikit-sedikit karena saya mau minta tanggapan semua dulu baru kita beralih ke hasil survei. Pak Irman Gusman, mengagetkan atau memang sudah bisa diprediksi? Ya, ini terus terang mengagetkan ya, karena saya pernah ditanyakan waktu 100 hari pemerintahan Jokowi Yusuf Kala itu secara menyeluruh baik. Nah, mulai jeleknya itu kan sewaktu masalah Budi Gunawan, soal kasus KPK, kemudian waktu BBM naik, terus cash transfernya belum jalan dan sebagainya. BBM naik, tapi kan BBM turun lagi. Ya, itu juga bukan memberikan sinyal yang positif buat masyarakat, karena dianggap turun naik terus kan begitu. Nah, seharusnya waktu dia dinaikkan, segera barangkali program-program kerakyatan ya untuk langsung dirasakan masyarakat itu segera dilaksanakan. Nah, ini kan juga terlambat. Nah, jadi menurut saya ini memang suatu hal yang harus dipikirkan ulang.
Ya, mungkin harus kita 6 bulan ke juga. depan itu supaya kepuasan itu bisa kembali kepada titik. Kalau ini Oke. menurut saya angkanya sudah agak mengkhawatirkan. Justru masih di bawah oleh survei dibandingkan survei yang sebelumnya yang dikeluarkan Putrek ini makin merosot. Jadi perlu harus ada tindakan yang radikal ya supaya Kira-kira di mana? nanti kembali. Ketidakpuasan itu di mana? Di sektor mana? Saya mau tanya Bang Fadlizon dulu. Bang Ekonomi, Fadlizon, singkat saja. Terkejut Ya, kalau tidak? saya sih tidak kaget ya, karena memang Karena kalau partai Bukan oposisi apa-apa. jawabnya harus gitu. Ini standar jawaban partai sudah oposisi. diprediksi sejak awal kan. Karena yang namanya masyarakat itu tidak bisa dibohongi. Ketika harga-harga semua naik, harga kebutuhan pokok naik, harga BBM naik, harga listrik naik, harga gas naik, pasti yang lain pasti ada yang turun. Nah, salah satu tingkat kepuasan ini pasti turun kan. Oke, baik. Saya Tapi jawab Mas Sasto tadi. kita break dulu karena ngomong-ngomong yang turun tuh bukan hanya surveinya presiden loh. Survei DPR dan DPD seperti apa ya setelah pariwara berikut?